بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para hadirin, para asatidz, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, wabil khusus Ustaz Ustadi, Ustaz Ridwan, Ustaz Haji RT Baras, Bang Haji Hasan, Bang Haji Ali, Ustaz Binang, Ustaz Haji, dan juga Ustaz Supardi, Ustaz Ramdhani, dan para asatidz yang lainnya. Yang mohon maaf bila sebutkan satu persatu, dan saya hormati Pak RW untuk RW kirim hadir katanya. Baik, juga berkhusus sahibul bait, keluarga besar daripada almarhumah Muinah binti Kesan, yaitu sahibul bait Bapak Muhammad Nurul Iman, Bapak Haji Sukirman, Bapak Abdullah, Bapak Sadam, dan semua keluarga besar almarhumah yang saya hormati. Kita doakan semoga almarhumah mendapatkan tempat yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kuburan dijadikan taman daripada taman-taman surga. Apa yang dihajatkan oleh sahibul bait sekeluarga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya umumnya hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, warga kita, saudara kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi segala urusan kita, ampuni segala dosa kita bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala macam nikmat karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan alam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal qabru rawdah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin nar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, hanya saja kuburan itu bisa menjadi sebagai taman dari taman-taman surga atau parit dari parit-paritnya neraka. Mau kayak apa aja kuburnya di mana, bagian di sana mana, di Kerawang, Tanjung Kubis, ya, ataupun di mana kuburan itu isinya dalamnya kalau nggak taman surga ya parit neraka. Bukan tempat yang menjadikan kuburan ini taman surga ataupun jadi taman neraka. Yang menjadikan ini kuburan sebagai taman surga atau parit neraka adalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga doa-doa dari orang yang mengirimkan itu banyak menjadikan kuburan kita menjadi apa? Kita jangan sampai terlena, lupa kehidupan dunia yang sementara ini kita melupakan untuk kita ingat kita kembali kubur. Nah, kubur ini bukan semuanya beres. Kadang-kadang orang kalau udah mati kayak beres, sehingga banyak orang yang bunuh diri di pohon cabai gitu, gantung diri di pohon. Orang-orang kadang-kadang udah habis mati padahal kalau sudah mati kuburan, ini pilih di kuburannya. Kalau sudah nikmat jadi taman surga, berarti kan tinggal masuk doang ke istananya, surganya Allah Subhanahu. Tapi kalau jadi parit neraka ya tinggal tambah tenggelamnya ke neraka. Alhamdulillah juga. Karena kalau kita mati ya juga mayit as-salas, yang ngikut mayit 3 hal.
Fayaritasnani wa yabqa ma'hu wahid. Yang dua pulang, yang tetap sama dia satu. Yang pulang siapa? Yang ketika mayit diantarkan ke kuburan, ke tempat transit, bukan peristirahatan, masih ada lagi transit. Ya. Terminal. Ya. Tujuan kita di situ mau kemana? Mau ke neraka atau apa? Kalau sudah di kuburannya baik, kesananya baik. Nah, ketika dalam kuburan, ketika kita mati diantarkan ke kuburan, yang nganterin 3: harta, nakut, kendaraan yang dibawa, nganterin jenazah, motor, apa, ikut. Kemudian keluarganya ada yang berangkat ke sana. Kemudian amal ibadahnya mau baik mau buruk ikut mengintil kepada dia. Intil kepada orang tersebut. Kemudian yang dua pulang. Siapa? Keluarganya. Kemudian hartanya pulang. Gak mungkin dikubur bareng, bahkan keluarganya nginjak-injak kuburannya itu. Biar padat, dikit-dikit biar padat. Orang bangunnya udah. Keluarganya nggak mungkin dia mau tidur sebelah-belahan gitu, nggak mau. Bagian itu orang yang paling dikasih, paling dicintai juga bakal ninggalin. Jangankan tidur di kubur bareng-bareng, malam dewek kan tidur kuburan itu orang mau ya. Kubur dewek kan itu samping dia orang mau berhari-hari, paling ujung-ujung tetap ditinggalin. Kemudian yang pulang dua-duanya, harganya nggak mungkin tuh, mobil, rumah, sertifikat, siapa nggak bakalan masuk ke dalam kuburan. Yang ikut cuma amal ibadah kita. Nah, amal yang baik ini akan menjadikan menemani dia. Amal buruk pun demikian. Amal buruk pun akan menjadikan dia teman yang menemani dia di kuburan. Wujudnya kalau amal baik diwujudkan oleh Allah, diwujudkan seperti orang yang ganteng wajahnya, wangi, teman, tenangin, sabar ya, buat ngaruhan gitu. Nah, kayak kita mau ngadepin polisi, ketilang, punya orang dalam tenang gitu. Nah, ada orang dalam tenang nih, polisi udah santai. Nah, temennya juga orang dalam, orang kenalan polisi juga tenang lah udah santai. Tapi, ini orang enggak? Orang dalam santai, begitu ya. Tenang, mungkin mau buat. Kata yang sering baca Al-Qurannya berwujud amal ibadah. Nah, kan kamu baca ya? CS kita, gitu kita deh. CS, tenang aja. Kita bakalan nemenin, nanti bakalan itu nemenin dia. Jawab tuh pertanyaan, tenang, ini orang bilang aja begitu. Nanti bakal memberikan syafaat Al-Quran di alam kubur kita. Tapi yang amal buruknya yang banyak, jadikan amal membuat dia berat di akhirat. Berwujud orang yang nyusahin malah. Orang wujud mukanya jelek, bau apapun, bau banget, sudah bau banget. Akan orang betah kita di tempat yang bareng bersama orang yang busuk baunya kayaknya. Jangankan bau busuk, bau kayak kita orang mau mobil bareng gitu kita kan. Orang mau dah. Itu makanya kita jadikan amal ibadah kita, hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dari dosa-dosa yang telah kita lalui. Yang kita mungkin pernah melakukan dosa, yang mana Allah Subhanahu wa taala terus senantiasa menyeru hambanya yang terlalu berdosa. Ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang udah kelewatan batas melakukan dosa, tetap dipanggil dengan Allah, panggilan hamba-hamba Allah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal kita pilih kuburan kita mau kuburan di mana? Mau dijadikan apa kuburan kita? Introspeksi diri. Kalau kita memilih kuburan menjadi kuburan yang ahli surga, kuburan Allah min riyadil jannah,
perbaiki amal. Apalagi di tahun baru ini, tahun baru Hijriyah, sekarang di tanggal 10 bulan Muharram, dikenal juga dengan hari Asyura. Allah seakan-akan pengen kita terus dikasih jackpot, dikasih dengan amal sedikit kita mendapatkan pahala yang banyak untuk memancing kita semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengampuni dosa. Di antaranya dalam siapa yang puasa di hari Asyura besok, Allah ampuni dosa tahun yang lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen kita gak punya dosa, cuma kita yang ngerek. Padahal sudah ada cara penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Di hari Asyura adalah hari yang sangat istimewa, hari yang sangat bersejarah. Hari Asyura di antaranya hari di mana Allah selamatkan, Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Nabi Yunus kenapa kok bisa masuk perut ikan? Ada yang tahu? Karena ditelan lah. Kita masuk web gitu kan? Karena ditelan makan. Penyebabnya adalah ketika beliau berdakwah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah di daerah yang bernama Ninawa. Tahu nggak? Ninawa itu Tamun belok dikit loh ya. Ninawa itu adalah daerah kurang lebih kayaknya di daerah Irak, kurang lebih Irak, daerah Ninawa. Beliau dari Syam berdakwah ke daerah Ninawa. Dakwah ngajak orang untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun. Dalam riwayat disebutkan ada yang bilang 10 tahun, ada yang bilang 13 tahun. Yang ikut cuma 2 orang. Yang ikut cuma 2 orang. Masya Allah. Kira-kira ada tuh nih? Udah lama-lama ngaji. Biasa makanya saya udah biasa kalau ngaji rutinan semakin sedikit udah biasa. Ya. Dari zaman Nabi yang gitu. Kalau buat ngajak kebaikan mas semakin sini orang isi komang jangan. Orang isi komang ya. Jarang isi komang kan. Kadang-kadang mau ngaji kan di depan mereka kamu cepet mandi gitu. Nabi ini penting masih mau ngaji. Nah, ini kaumnya selama bertahun-tahun diajak oleh Nabi Yunus alaihissalam, kagak ada yang mengikut, cuma 2. Namanya saya lupa, ada 2. Namanya siapa? Ya, namanya lupa. Cuma 2 orang doang yang ikut Nabi Yunus alaihissalam. Hingga Nabi Yunus marah sama kaumnya yang nggak mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya udahlah, mau tinggalin biar diadab jadi sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalin itu daerah. Dia pergi tinggalin itu daerah dalam keadaan emosi dan marah. Akhirnya Allah benar adab di daerah tersebut. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus pergi ke pantai naik kapal. Kapal muatannya penuh. Kapal udah penuh muatannya karena dilihat nahkoda ini melihat cerah, apa dah naik. Orang bakal ada ombak yang bagaimana. Akhirnya tuh jadi Yunus naik, begitu naik, baru jalan pesawat gumeng bakal muncul badai. Terjadi badai, terombang ambing. Nahkoda memerintahkan kapten kapal buang semua barang-barang yang memberatkan. Masih angger dengan berat hati ini kayak penumpangnya. Nah, harus dikurangi, tetap berat ini. Kurangin, cukup kumpulin nama-nama, dikocok. Siapa yang namanya keluar, terjun. Ya. Itu jelas, laut. Semua keluar, begitu dikeluarin, keluar Nabi Yunus namanya. Orang-orang jangan, cocok lagi. Keluar Nabi Yunus lagi. Yang keluar Nabi Yunus lagi. Karena kalau alisan ya. Jadi kan buat ini, alisan juga. Ya, jeburin ke laut. Kalau alisan mah 5 kali orang apa? Ya. Ini jeburin ke laut. Habis itu beliau nggak nyebur karena sudah tetap orang panumpangnya merasa keberatan.
Nabi Yunus terjun sendiri ke laut. Dalam riwayat begitu Nabi Yunus terjun ke laut, terang gitu. Dan sebelum nyampe ke laut, beliau sudah ditelan oleh ikan. Ada yang bilang berapa lama? Ada yang 40 hari, ada yang 7 hari, ada yang 3 hari. Nama begitu di dalam perutnya di dalam perut lagi, di dalam perut ikannya berenang di dalam kelautan di dasar laut. Makanya Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan: gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya di dalam. Kemudian dia mendengar para makhluk Allah, ikan-ikan yang ada di lautan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan menghayukan, mengibaratkan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir doa. Allah wahyukan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia menyadari kesalahannya. Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Apa kesalahannya? Belum diperintahkan pergi dari kaum tersebut, beliau pergi. Sudah orang sabar berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi Nabi Yunus alaihi salam. Akhirnya itu menyadari kesalahannya, minta ampun kepada Allah, tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah perintahkan ini ikan memuntahkan di padang yang tandus. Allah di padang dalam keadaan beliau menderita karena dalam perut ikan. Kemudian ketika sudah nyampe padang yang tandus, Allah tumbuhkan sebuah tumbuhan kayak pohon labu. Beliau sembuh. Dari cerita Nabi Yunus yang kita bisa ingat, keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan hari Asyura. Keluarnya perut ikan dari hari Asyura. Dari kita cerita Nabi Yunus alaihissalam bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama tadi, dalam berdakwah, dalam mengajak orang kebenaran, jangan ngerasa bosan. Kadang-kadang yang bikin kita emosi adalah ketika diajak nggak mau. Kita lupa bahwasanya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah milik Allah, bukan milik kita. Jangan kita. Nabi aja pengennya tuh Abu Jahal masuk Islam. Cuma Allah Subhanahu wa taala enggak menginginkan. Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah bosan berdakwah? Enggak, terus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 900 tahun kurang lebih, beliau berdakwah, yang ikut 40 orang. 40 orang yang ikut Nabi Yunus. Kita kadang-kadang ngajak anak aja buat sholat. Dia capek, gue udah ngajarin saya udah mau sholat. Begitu gak? Hah? Anaknya, timbang anak doang. Kalau kagak mau dicampur aja lah. Kalau mau sholat kagak usah kasih duit. Jangan ada orang kalau nggak sholat, bukan suatu tak ikut sholat. Ini udah konsepnya ini kayaknya sengaja nih. Disetelan ini baterainya nih. Kalau tadi itu jadi Nabi Yunus alaihissalam ini semua ketika kita lihat dakwah ngajak orang, padahal anak bakal memberatkan kita, memberikan mudarat atau kemanfaat kepada kita, itu kita ajak dakwah ke anak, memberikan manfaat. Kalau kita punya anak-anak soleh, kita sudah mati, alhamdulillah di keluarga almarhumah ada anak yang masih mengingat, mendoakannya. Ini hari yang 100 tahun, 100 tahun, 100 hari, 100 hari kita masih ada yang doain, anaknya masih ada yang ingat, doakan, bahkan mungkin kalau yang soleh setiap hari doain. Anak yang soleh doain. Kira-kira anak kita ini nanti kalau mati, kalau kita yang dakwah aja ngajarin anak orang mau, ngajarin orang mau dakwah, bersabar dalam ngajak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada bilang capek. Kemudian yang kedua, jangan memutuskan sesuatu dalam keadaan emosi. Nabi Yunus memutuskan pergi dari kaumnya, marah. Dia meninggalkan, ada suatu putusan yang diambil dalam keadaan emosi. Itu beres. Dari sekarang setan ikut dalam putusan tersebut.
Kalau lalu marah ini udah, kalau si mama ini lagi marah sama keluarga nih, lagi bini, tinggal aja udah. Suaminya tidur kayak bininya tidur udah. Ya bininya tidur, insya Allah. Semuanya bakal mati, ini juga sampai mati. Jadi kita ingat Nabi Yunus, Allah berikan keselamatan, Allah berikan kebahagiaan. Kita pelajari apa yang diajarkan Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian diantara kunci dalam semua kesulitan kita, ingat kepada Allah, pasrah kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap nanti Allah bakal berikan jalan, bahkan yang mungkin, yang nggak mungkin Allah berikan jalan. Kita kadang-kadang mudah putus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di hari Asyura yang mulia ini, mari banyak berzikir kepada Allah. Di antara kemuliaan hari 9 tersebut, jadi Allah selamatkan Nabi Yunus. Kita minta sama Allah, Allah selamatkan kita dari gelimangan dosa menuju gelimangan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita, baik yang wafat, yang masih hidup, Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Mereka yang wafat, Allah jadikan kuburannya Allah menjadi jannah. Khususnya almarhum Hajah Mu'inah binti Kesan, umumnya almarhum kita semuanya, almarhum Sahibul Bait, almarhum Sahibul Bait, Allah berikan tempat yang istimewa, berikan pahala yang kita dapatkan pada malam hari, kita hadiahkan kepada mereka semuanya. Dan pada malam hari ini kita semua minta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah panjangkan umur kita dalam taat, dalam sehat, berkahi segala umur kita, segala urusan kita, kabulkan segala hajat kita di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berikan kemudahan rahmatnya kepada Nabi Yunus alaihissalam. Allah jangan haramkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Nabi ummi wa wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai penutup nanti doa kita dengan satu saja. Nanti double ya. Biasanya ada dua nanti ya. Jadi sebagai mendengar dalam satu riwayat, siapa yang mungkin belum baca doa subhanallah hasbunallah ni'mal wakil iman maula wa ni'man nasir, baca 70 kali, kemudian baca subhanallah min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa sinatul arsy manja wa la manja. Kalau orang cari di Google doa Asyura, muncul ini. Nah, muncul, baca. Siapa yang baca doa ini, insya Allah tidak bakal mati di tahun itu. Ya. Baca doanya 7 kali, hasbunallah wa ni'mal wakil iman maula wa ni'man nasir, 70 kali. Baca di hari Asyura. Semoga Allah beri kita taufik. Karena kalau nggak diberi taufik tidak untuk membacanya, berarti ajalnya sudah dekat. Kalau sudah dekat ajalnya, nggak diberikan taufik maksudnya. Kalau sudah dekat, kita Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas sebesar-besarnya, atas lama apa yang saya sampaikan. Insyaallah kita dengarkan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz tadi. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.